Tak pernah, geng. Hal ini tak pernah terjadi di Malaysia. Akan tetapi hal ini sudah terbiasa di Indonesia, sehingga membuat turis dari Malaysia itu culture shock dan terkejut ketika berwisata ke Indonesia. Hai, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Disclaimer dulu ya geng, video ini saya buat bukan berarti untuk menjatuhkan Indonesia ataupun memburukkan bahkan mencari kejelekan di Indonesia, bukan. Akan tetapi video ini hanya untuk memberitahukan kepada korang semua yang dari Malaysia yang teringin ke Indonesia agar tak mengalami shock, biar tak terkejut, karena memang berbeza antara wisata Indonesia dan juga wisata Malaysia. Di wisata Indonesia itu tentunya sangatlah bagus, tapi ada beberapa hal yang harus korang tahu tentang Indonesia ini, geng. Ini karena ada salah satu wanita dari Malaysia, dia orang itu sudah berbolak-balik, geng. Sudah berulang-ulang melancong ataupun berwisata ke Indonesia. Dia orang itu masih mengalami shock ataupun terkejut, nah, karena takutnya nanti orang Malaysia itu apabila pergi ke Indonesia itu terkejut, shock ataupun berpikiran yang enggak, alangkah baiknya ini langsung diberikan fakta-fakta yang telah dia orang lakukan dan di-sharingkan di media sosialnya. Cerita tentang keindahan di Indonesia ni memang sangat-sangat menakjubkan. Memang keren lah orang kata. Tapi sempat aku terkejut bila di mana-mana tempat pun kena bayar. Di simpang, di parking, semua kena bayar sebab ada orang jaga. Awal-awalnya terkejut lah juga kan, sebab tak pernah ada kat Malaysia. Mungkin faktor orang-orang ni semua mungkin terlalu ramai, jadi kerja pun tak cukup, macam itulah. Sampai kan dekat mall pun ada promoter yang macam dia tunjuk tempat pun kita kena bayar dekat dia. Contoh macam tempat ni aku masuk dah kena bayar dah RM100,000 ni RM30. Tapi nak masuk ke simpang-simpang lain pun kena bayar. Semuanya memang kau kena bersedia duit kecil-kecil lah kalau nak pergi Indonesia ni. Ini aku nak bagi tahu supaya korang tak terkejut nanti bila korang dah sampai sana. Cuma tempat-tempat dia memang best. Kalau nak cerita pasal keindahan Malaysia dia memang best. Tapi cuma faktor-faktor dia macam kebersihan tu kena tambah lagi lah. Apa-apa pun kalau pergi Indonesia ni, yang paling best kau nikmatilah segala nature yang ada. Isi minyak pun kita isi minyak kat kedai runcit je guys. Ini kalau di kampung-kampung lah gitu. Aku sempat ke kampung-kampung. Indonesia semua kena bayar, di gang-gang kecil pun kena bayar. Ya betul, itu semua sebetulnya ada baiknya juga kak, demi keamanan ya. Karena di Indonesia ini kan penduduknya sangatlah padat, banyak, ratusan juta. Dari segi ratusan juta jiwa, tak mungkin dong semuanya itu baik, pasti ada yang degil. Nah, daripada nanti kejadian oleh yang tidak kita inginkan, jadi ada orang-orang itu yang membuat pekerjaan ya, membantu lalu dibuat pekerjaan gitu, geng. Maksudnya membantu menjaga, dan tapi harus ada jasanya lah, macam itu. Kalau disamakan dengan Malaysia memang jauh berbeda, geng. Kalau di Malaysia sana itu semuanya dikawal oleh kerajaan, termasuk parking macam itu pun juga semuanya dikawal kerajaan. Dari harga-harga barang semuanya itu dikawal. Tapi kalau di Indonesia tak, entah ini mungkin karena banyaknya penduduk ya, mungkin ya. Tapi kalau di Indonesia memang macam ini. Jadi buat orang Malaysia yang mau berkunjung ke Indonesia, siapkan uang receh ataupun uang kecil nanti biar menikmati keindahan-keindahan di Indonesia itu, biar tak terkejut gitu, geng.
Kalau soal pungli itu sebagian aja lah, jangan takut lah kalau pergi ke tempat kita di Indonesia. Ada kok yang aman, banyak juga yang aman. Itu hanya orang yang nasib tak baik aja lah yang kena pungli-pungli macam itu. Dan kalau kena pungli, orang boleh melaporkan juga kepada pihak yang berkewajiban. Insya Allah juga akan ditangani. Karena penduduk kita ini kan sangat banyak ya. Jadi kalau mengurus satu-satu, wah mana sempat. Jadi apabila yang terjadi macam itu, tolong viralkan aja. Nanti biar kami atau pihak yang berkewajiban yang menanganinya. Oke, kita lanjut tentang pengisian bensin ataupun petrol ya. Petrol di Indonesia itu memang di kedai-kedai runcit ada, geng, dan ada beberapa kedai-kedai lainnya, dan ini membuat para pelancong turis lagi shock, geng, tentang mengisi minyak di Indonesia. Oke, kita lanjutkan dulu videonya. Jadi begini, aku kan sering bolak-balik dari Indonesia ke Malaysia. Jadi satu hari aku mau cerita nih pengalaman aku untuk isi minyak di Indonesia. Jadi begini, waktu aku isi minyak ke Indonesia, isi minyak mobil ya, kereta, car. Kalau di Indonesia itu mobil, kalau di Malaysia itu kereta lah. Jadi aku mau isi minyak. Jadi aku pun pergi ke stesen minyak tempatan lah, lokal. Jadi aku pun terheran kok, ya ramai, mungkin sebabkan ramai orangnya kan. Jadi aku pun isilah minyak. Jadi dengan diorang tak pakai 95 macam kita. Aku tak ingat 9 berapa. 9 berapa, nanti tolong yang komen lah. Tak silap kita Malaysia pakai 95 dengan harga RM2.5. Tu untuk subsidi lah. Jadi kalau di Indonesia itu ada juga stesen minyak yang lain, tapi yang paling ramai tu lokal, tempatan punya. Kalau kita kan banyak, Petronas, Caltex, Shell semua. Jadi harganya semua sama, RM2.5. Tapi kalau di Indonesia, kalau di tempatan itu harganya beza. Kalau di yang lain-lain punya tempat pun beza harga dia, sama dengan Thailand. Dan aku baru tahu tu. Itulah aku macam, oh begini rupanya. Inilah pengalaman aku isi minyak di Indonesia. Kan kalau di Thailand pun sama. Yang beza-beza harga minyaknya tak sama. Oke, saya akan bahas karena saya orang Indonesia ya. Saya akan bahas sesuai dengan fakta di lapangan. Yang pertama, jenis minyak di Indonesia. Kalau di Malaysia itu yang bersubsidi RON 95. Nah, kalau di Indonesia itu ada 3. Ada RON 90, RON 92, RON 95. Yang biasa saya belilah. Saya ketahuinya ya 3 itu saja karena sering saya beli itu. Tapi kalau yang RON 90 itu namanya Petralite kalau di Indonesia. Itu yang bersubsidi itu. Kalau saya biasanya beli itu yang RON 92, itu Petramax. Harganya itu selisih 3.000. Yang RON 90 itu 10.000. Hari saat ini itu lebih kurang 3 ringgitan lah, lebih kurang ya kalau uang Malaysia. Kalau yang RON 92 itu harganya Rp13.000. Nah, kalau yang itu namanya Petramax. Kalau yang RON 95 di Indonesia itu namanya Petramax Turbo. Itu yang lagi bagus. Tapi itu kalau di Malaysia barang yang bersubsidi itu, geng, yang paling murah itu kalau di Malaysia ya. Nah, kalau soal harga-harganya katanya kakaknya itu tak sama. Ini yang harus kurang tahu nih ya. Kenapa harganya itu tak sama? Karena di Indonesia ini yang berjualan itu bukan hanya di POM atau bukan hanya di sel saja ya. Ada yang namanya itu mobile ada, lepas itu eceran di gede-gede itu juga ada. Itu kalau di gede-gede itu kita bahas yang di mobile itu sekelas RON 92, tapi dia orang bukan pemerintah punya, itu swasta punya. Jadi dia orang masih mengambil keuntungan sedikit lah, jadi harganya itu lebih mahal sedikit lah daripada misal contoh di pom bensin ataupun pemerintahan kita punya, yang Pertamina punya itu yang RON 92 harganya 13.000. Nah, kalau di mobile itu selisih 500 atau Rp1.000 macam itulah ya. Nah, kalau eceran itu di gede-gede
runcit itu lagi mahal lagi. Nah, macam itu Kak ya. Jadi jangan salah, kalau beli yang agak murah ya yang kerajaan apa tuh yang pemerintahan punya yang bernama itu Pertamina, itu insya Allah agak murah, itu yang paling murah. Kalau Pertamina di seluruh Indonesia itu harganya semuanya sama karena itu barang bersubsidi dari pemerintahan kita Indonesia. Nah, ini kalau di Indonesia ini kalau beli yang beli minyak yang yang bersubsidi, yang petralit ya geng, yang RON 90 tadi itu mesti ada barcode. Mesti ada barcode-nya karena bukti itu kalau orang yang bisa dikatakan orang menengah ke bawah lah itu boleh beli RON 90. Jadi harus memakai barcode. Nah, saya dengar ini menimbulkan pro dan kontra di Malaysia, geng. Katanya di Malaysia itu juga akan dibuat ataupun akan ada program macam itu. Saya masih penasaran sih, ini betul atau tak, kita tengok dulu videonya. Hei, apa pula ni? Subsidi RON 95, kerajaan pertimbang show tunjuk MyKad di Paminyak. Guna MyKad? Okey guys, macam kita tahu rasionalisasi subsidi RON 95 akan bermula kira-kira pada pertengahan tahun 2025. Berapa hari bulan tu tak tahulah, nanti kita sama-sama teka, okey? Baik, selain daripada persoalan siapakah sebenarnya yang tergolong di dalam T15, satu lagi persoalan penting adalah macam mana kerajaan nak menyalurkan subsidi yang bersasar ke atas RON 95. Untuk itu kita pergi sekejap masa kerajaan merasionalisasikan subsidi diesel. Kalau korang ingat, masa kerajaan rasionaliskan subsidi diesel ni, diorang menggunakan kaedah cash transfer ataupun subsidi itu dipindahkan daripada kerajaan terus pergi kepada rakyat. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya bila kerajaan memberikan subsidi ni, dia ada dua jenis. Yang pertama, direct cash transfer, iaitu duit subsidi itu diberikan terus kepada rakyat. Dan yang kedua adalah subsidi itu diberikan kepada perniagaan. Jadi dalam kes subsidi diesel, kerajaan bagi cash transfer direct kepada rakyat. Cuma dalam konteks subsidi petrol RON 95 ni, dia lebih complicated berbanding dengan diesel. Sebab jumlah pengguna yang menggunakan RON 95 ni jauh lebih tinggi berbanding diesel. Kalau ikut anggaran, sekitar 20 juta pengguna yang menggunakan petrol. Jadi untuk manage 20 juta ini dan bagi diorang subsidi, itu mungkin lebih rumit berbanding dengan diesel. Jadi untuk RON 95, adakah mereka akan bagi cash transfer atau mereka akan bagi satu lagi cara, iaitu menggunakan kad? Kad ni tak kira lah kad subsidi ke ataupun MyKad ke. Maksudnya ada satu mekanisme yang mereka gunakan untuk mengenal pasti okey kau dapat subsidi. So ini bermaksud kalaulah mereka menggunakan kaedah kad, bermaksud subsidi itu still diberikan kepada perniagaan dan harga runcit RON 95 tak berubah dekat pasaran. Kecuali kalaulah kad itu mengenal pasti anda adalah T15, maka harga yang anda bayar akan lebih tinggi daripada harga market lah. Jadi adakah mereka akan menggunakan cash transfer macam mana diesel ataupun menggunakan sistem kad? Kalau korang tanya saya lah, sistem yang paling murah, cost efficient adalah pakai cash transfer. Sebab bila kerajaan menggunakan sistem kad ni, dia kena ada sistem. Sistem itu perlukan maintenance perlukan cost. Jadi dari segi costing, cash transfer adalah lebih murah berbanding dengan kad. Tapi kalau dia gunakan cash transfer, bermaksud harga RON 95 dekat market akan naik. Tapi sebaliknya pengguna yang layak akan dapat cash lah macam diesel. Tapi kelemahan dia adalah, ni kita cerita kelemahan bila harga RON 95 naik dekat market, dia akan mempengaruhi harga barang-barang lain juga. So ada possibility harga barang-barang dekat pasaran ni akan naik selari dengan kenaikan di dalam RON 95 yang diapungkan. Tapi kalaulah dia bagi guna sistem kad, harga runcit dekat pasaran, dekat stesen minyak tak naik. Dan kau akan dapat harga subsidized selagi kau ada kad tu lah.
dan kad itu membaca engkau layak dapat subsidi. So bermaksud akan ada dua golongan yang takkan dapat subsidi selepas ni lah. Yang pertama adalah golongan warga asing, of course sebab dia tak ada kad tu ataupun my card tu. Dan yang kedua adalah golongan yang dikatakan T15 ni lah. So apa yang saya cuba sampaikan dekat sini adalah guys, sama ada sistem kad ke ataupun sistem cash transfer ke, tidak ada sistem yang perfect. Kedua-dua sistem ni ada dia punya kelemahan dan juga kelebihan yang tersendiri. Tapi walau apa pun, the way forward adalah subsidi RON 95 tetap akan disasarkan dan dirasionalisasikan. Tak kiralah siapa pun yang memerintah dekat Malaysia ni, benda ni saya percaya tidak boleh dielakkan. Dan lagi satu, saya percaya bahawa apa yang berlaku dekat RON 95 ni akan mempengaruhi cara kerajaan memberikan subsidi kepada barangan lain seperti contoh minyak masak dan juga gas dan juga gula. Sebab untuk masa depan, barang-barang keperluan ini pun akan dirasionalisasikan dia punya subsidi. Kalau tak, kerajaan akan terus menanggung kos yang besar dari segi subsidi pukal dan juga warga asing pun akan terus menikmati subsidi ni. Okey guys, apa pandangan korang? Korang rasa adakah kad cara terbaik ataupun cash transfer cara terbaik? Bagi pandangan korang dekat ruangan komen. Sama-sama kita bincangkan. Kalau ini karena saya bukan orang Malaysia ya, dan ini hak-haknya orang Malaysia. Jadi yang boleh menjawab persoalan ini yaitu orang tempatan Malaysia sendiri. Setuju ke tak setuju yang sudah telah diulas oleh abangnya tadi itu. Abangnya tadi sudah mengulas dengan sedetail-detailnya dan kelebihan kelemahannya pun juga sudah diulas. Kembali lagi, yang boleh menjawab hal ini itu orang Malaysia sendiri, warga tempatan Malaysia. Macam mana tanggapan korang tentang hal ini atau program ini, geng? Oke, kita kembali lagi saja video yang ke awal tadi ya, geng. Topik yang si kakaknya tadi atau perempuan turis Malaysia tadi itu. Tengok dia orang itu sangat beradab, cukup sopan ya kan apabila pergi ke Indonesia, meskipun ada hal-hal yang sangat berbeza dengan Malaysia. Mungkin kalau bagi rakyat kecil itu juga merasa berat ya, karena semuanya itu bayar. Tapi apa yang dia orang ucapkan sangatlah sopan, bukannya menghina ataupun merendahkan Indonesia, bukan. Dia orang hanya memberitahu ini loh kekurangan, kelebihan Indonesia. Kelebihannya itu pemandangan alamnya itu sangatlah luar biasa. Kalau kekurangannya, boleh dikatakan kekurangannya ya geng, di Indonesia itu harus siap-siap uang receh. Nah kalau ini kan beradab, sopan ya kan. Tapi apa yang dilakukan oleh macam turis ya, turis dari luar negara tentang Indonesia ini, coba tengok video itu. Indonesia juara, ternyata BBM di Indonesia terkotor di Asia Tenggara. Transportasi ditunjuk sebagai sumber besar di kota seperti Jakarta, tapi ternyata masalahnya bukan jumlah kendaraan. Banyak kota di seluruh dunia punya jumlah kendaraan sebanyak Jakarta. Di Jabodetabek mobilnya 5 juta. Kalau Mexico City 5 juta juga. Beijing sama Shanghai 6 juta. Kalau Tokyo 9 juta. Tapi apa bedanya? Semua kota ini punya kualitas udara yang lebih bersih dari Jakarta. Jadi artinya bukan mobil tapi standar BBM-nya. Ternyata di Indonesia BBM-nya kotor karena jumlah sulfur di dalam BBM. Ternyata standar BBM di Indonesia sulfurnya 500 ppm. Kalau dibandingkan negara lain gimana? Itu 10 kali lebih kotor dari BBM di Kambodia, Pakistan, di Filipina, dan di Thailand, di mana limitnya 50 ppm. Dan 50 kali lebih kotor dari BBM di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, di Cina, dan di India. BBM kita lebih kotor dari negara ini ya? Kok bisa ya? Apakah itu artinya kita boikot pom merah? Enggak. Itu artinya standar BBM di Indonesia itu kurang tegas dalam perang polusi udara. Daripada janji menanam ribuan pohon yang memang tidak mengurangi polusi PM 2.5 dengan signifikan, mendingan kita revisikan standar BBM, mengurangi sulfur di dalam BBM biar bensin kita lebih sehat dan tidak kotor lagi. Setuju gak? Ini fakta sih geng, tapi saya tak nak ulas lah.
Pasal nanti kalau saya ulas lagi banyak netizen-netizen Indonesia yang tak mau terima ini, geng. Karena turis tadi ya, itu sebenarnya bukan turis, geng. Muka aja macam orang luar, macam bule, tapi dia itu saya cari-cari informasi yang katanya dia itu orang Indonesia ternyata, tapi keturunan luar negara ataupun bule. Yang dia orang itu memang selalu mengkritik kebersihan di Indonesia ini, geng, termasuk juga BBM tadi. Itu memang fakta, cuman oke lah, saya tak mau mengulas ini, nanti takutnya lagi banyak menimbulkan kegeraman ataupun kemarahan para netizen Indonesia. Tapi kalau kita mau menyadari, itu menurut saya lagi bagus. Syukur-syukur kita boleh mengembangkan negara kita. Cari hal-hal yang negatif, jadikan hal itu menjadi positif. Jangan sampai hal-hal yang positif kita jadikan yang negatif demi kepentingan pribadi. Oke? Jadi sampai sini saja video saya hari ini, dan semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.